Foundation-nya memilih Bali untuk beristirahat setelah operasi. Tadi dia sampaikan kepada kami bahwa Bali ini membawa ketenangan dan juga membawa semangat untuk healing. Life after Indonesia. I feel amazing. Really great. It's my first time being in Bali and this is so pretty. Kenapa nih? Nasi direbut. Guys, kalian pernah dengar nggak? Ada orang India yang datang ke Indonesia dan mereka langsung bengong. Katanya kami nggak percaya. Ternyata hidup di sini bisa senyaman ini. Padahal mereka dari negara besar, tapi Indonesia bikin mereka kaget total. Yuk kita simak video ini. Isha Foundation-nya memilih Bali untuk beristirahat setelah operasi. Tadi dia sampaikan kepada kami bahwa Bali ini membawa ketenangan dan juga membawa semangat untuk healing. Dia menitip pesan agar Bali dijaga taksunya. Ada rencana untuk ke Pura Besakih dan ya Tirta Empul. Jadi ini yang ada di itinerary-nya. Mudah-mudahan ini semakin bisa menarik banyak kunjungan, terutama dari pengikut-pengikutnya, karena dia punya pengikut banyak sekali baik di India maupun di belahan dunia lainnya. Life after Indonesia. Life selepas selepas Indonesia ya. Rindu. Orang India sampai takjub lihat produk Indonesia. Sampai takjub ya, kagum guys. Ini baru produk Indonesia bus ya. Teman India nyobain ketoprak. Oh my god. Langsung gas. Sedap ya. Enak sekali dimakan. Aku nggak nyangka makanan Indonesia itu enak banget guys. So nice, like this country is surprising me every minute. Membuatkan terkagum-kagum. Baru makanan ya? You like the mixed vegetable or mixed fruit? I like this one. Aku lebih suka ini. Ketoprak itu apa guys? Ketoprak itu apa dia punya bahan makanannya guys. Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Manalah tahu suatu hari nanti ke Indonesia nanti Uncle mau coba seperti ini, makanan ini guys. Oke? Apa bahan campurannya guys? I like the sauce. The sauce is made of peanut. Aku suka bumbunya. Peanut with little sugar. Oh my god. What a combination. Kombinasi yang sempurna. If you stay longer, we can eat like a street food. It's cheaper and nicer. I so want to try street food. Aku kepengen banget I feel cobain like, if street food is di warung kaki lima. Makanan kaki lima. Oke. Oke. Anda bahagia nggak tinggal di Indonesia? Bahagia dong, ya kan sayang? Bahagia kan? Hah? Bahagia di Indonesia, orangnya baik-baik, ya kan? Jadi betah ya di Indonesia? Betah lah pasti ya kan? Betah banget di sini kan ada aku ya. Pokoknya nggak boleh kemana-mana, di Indonesia aja ya. Pasportnya kan nggak ada juga. Ketika suami dia cobain makan sukun. Apa itu sukun? Coba icipin. Gimana rasanya? Enak. Kayak apa? Nggak tahu. Kayak potato. Kayak potato. Tapi oke, for your taste. Oke. Rate 1 until 10. 9. 9? Bener. Oke, aku fry banyak ya. Oke. Halo guys, hari ini kami lagi di Pantai Kuta ya guys. Kami mau lihat sunset, jadi aku bawa semua keluarga ke sini ya. Lihat. Keluarganya dari India, mertuanya.
Wih. Seru banget ya guys. Oh, seru banget ya. Kemari ayo semua jalan-jalan ke Bali. Oke, jalan-jalan. Jadi aku mau tanya Mami perasaannya gimana lihat pantai ya guys? Oke, gimana Mami perasaannya? kita feel. Mami bilang bagus banget suasananya dingin, segar gitu dia bilang. Suka. Oh, dingin, segar. Oke. Seru banget. Seru banget. I feel good. I feel amazing. Really great. It's my first time being in Bali and this is so pretty. Ya. Semuanya suka ya. How you feel? I feel very good. Very I love good. Bali. Yeah. My Jadi favorite semuanya place. suka ya suasana pantai di Bali. Kayaknya semua orang memang suka ya guys ya. Jadi kalau untuk pengalaman kan mertua aku, ibu tua kan belum pernah lihat pantai. Lihat juga baru pertama kali. Jadi mereka suka banget. Nggak kayak ngeri gitu ya, bagus. Suka banget ya sama Bali. Water splashing so Oh, cantik dia punya pemandangan guys. View-nya, sunsetnya, Guys, bye. Tempat di India ini tuh nyuci ratusan ribu pakaian tiap hari, tapi jarang banget ada cucian yang hilang atau ketukar. Selamat datang di Dhobi Ghat, open air laundry terbesar di dunia. Berlokasi di Mumbai, tempat ini tuh udah ada dari tahun 1890 guys. Tiap harinya ada kurang lebih 5.000 orang yang kerja di sini, melayani cucian dari hotel, rumah sakit, perusahaan dan kantor pemerintahan, dan juga rumah tangga. Jadi sistem kerjanya, cucian tuh dikumpulin dari berbagai tempat. Habis itu dikasih kode warna atau nomor. Habis itu dicuci secara manual pakai sabun dan air, terus dipukul-pukul ke permukaan batu kayak gini biar bersih. Ada yang udah pakai mesin juga sih. Habis itu dijemur, dan ini jemurnya nggak pakai jepitan baju ya guys, tapi diikat pakai tali. Jadi mau angin sekencang apapun bajunya itu nggak bakalan terbang. Setelah itu disetrika, udah dianterin lagi ke pelanggan. Kadang bahkan kurang dari 24 jam. Walaupun masih manual dan tradisional, tapi sistem di Dhobi Ghat tuh terbukti efektif karena tingkat kehilangan atau tertukarnya cucian tuh rendah banget. Diperkirakan sekitar 1 dari 10.000 pakaian. Dan Dhobi Ghat ini bukan cuma tempat nyuci, tapi jadi simbol kerja keras, ketekunan, dan sistem sosial yang udah berjalan turun-temurun. Ada yang udah pernah ke Dhobi Ghat juga? Cerita dong di komen. Oke. Ini tamu jauh dari India datang ke puncak Salenapalu. Oh, turis dari India guys. Nah. Foto-foto ya bareng-bareng. Wih, cewek India. Cewek India guys. Wah. Wih. Mantap ya, pengalaman seru lah orang India, guys. Pergi ke Indonesia ya. Perbedaan salam di Indonesia dan India. Oke, apa di dia? Indonesia, salam. Di India, ini hanya buat orang Hindu guys. Oke, namaste. Buat orang Islam di India ini tidak boleh. Oke. Buat orang Islam di India, salam. Udah tahu kan bedanya guys? Iya. Oi. Balik ke Indonesia langsung teman Indiaku anterin sama bus station. No. Sebelum balik sebenarnya udah sering ketemu, malahan dikasih banyak kado. Senang banget punya teman India sebaik mereka. Nah. Woi. Teman Indiaku tulus banget, bahkan orang tua mereka pun baik. Wah. Orang Indonesia dilayan baik dan sama temannya dari India. Salfok dikis jauh terus. Salfok tuh apa? Wih. Kenapa nih? Wih. Nasi direbut. Wih. Enggak jorok kan? Kaget saya guys. Saya kaget guys. Bingung guys. Gak habis pikir ya.
Nggak habis pikir. Jadi guys, awalnya mereka kira Indonesia bakal ribut, berisik, macet dan penuh tekanan. Tapi setelah tinggal beberapa hari, mereka malah bilang, di sini suasananya lebih tenang dari yang kami bayangkan. Lingkungannya nyaman, masyarakatnya nggak buru-buru kayak di kota besar India. Mereka sampai heran, kok bisa ya Indonesia terlihat sederhana, tapi hati jadi adem. Hal paling mengejutkan buat mereka adalah cara masyarakat Indonesia menyambut pendatang. Gak cuma sekadar senyum, tapi warga lokal benar-benar terbuka, mau ngobrol, ngajak makan bareng, bahkan bantuan tanpa diminta. Di India, mereka bilang suasana udah mulai individualitis. Ya apalagi di kota besar, makanya saat mereka alami keramahan kayak gitu, mereka bilang di sini kami merasa dihargai, bahkan lebih dari di negara sendiri. Orang India ini terbiasa hidup dengan ritme cepat dan tekanan kerja tinggi. Tapi pas datang ke Indonesia, mereka ngelihat banyak orang sederhana, tapi wajah mereka selalu senyum, santai, dan penuh tawa. Itu bikin mereka mikir guys, kok bisa ya orang Indonesia kelihatan bahagia walau nggak semua hidup mewah. Dan itu nggak bikin mereka merasa iri, karena bahagia di sini nggak harus ribet. Oke guys, secara total pertama mereka kaget karena kehidupan di Indonesia ternyata jauh lebih tenang dan damai. Kedua, masyarakat Indonesia sangat ramah dan jauh dari sikap individualis. Dan ketiga guys, mereka belajar bahwa ya kebahagiaan sejati nggak harus mahal, cukup dengan hati yang lapang dan senyuman yang tulus. Oke guys, ini orang India jadi bukti ya kalau Indonesia itu bukan cuma indah secara alam, tapi juga luar biasa secara jiwa dan manusiawinya. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.